Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamalia Nusari dari kelas B1 Farmasi Stikes Mandala Waluya Kendari. Di sini itu saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen saya mata kuliah Kimia Medisinal 1 yang berjudul Pengembangan Obat, Hubungan Struktur Aktivitas dan Hubungan Kuantitatif Struktur dan Aktivitas. Kimia medisinal itu menurut Taylor dan Kenewal itu merupakan studi kimia senyawa atau obat yang memberikan efek menguntungkan dalam sistem kehidupan dan melibatkan studi hubungan struktur kimia senyawa dengan aktivitas biologis serta mekanisme cara kerja senyawa pada sistem biologi dalam usaha mendapatkan efek pengobatan yang maksimal dan memperkecil efek samping yang merugikan. Sedangkan menurut Burger, kimia medisinal itu merupakan ilmu pengetahuan yang merupakan cabang ilmu kimia dan biologi yang digunakan untuk memahami mekanisme kerja obat. Sebagai dasar adalah dengan menetapkan hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis obat, serta melibatkan perilaku biodinamik melalui sifat fisik dan kereaktifan kimia senyawa obat. Sedangkan menurut IUPAS, kimia medisinal itu merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari penemuan, pengembangan, identifikasi, dan interpretasi cara kerja senyawa biologis aktif obat pada tingkat molekul. Jadi kimia medisinal itu secara umum dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan struktur kimia suatu senyawa atau obat dengan aktivitas biologisnya. Kita masuk pada ruang lingkup kimia medisinal. Ruang lingkup kimia medisinal di sini itu terdiri dari isolasi dan identifikasi senyawa yang secara empirik telah digunakan untuk pengobatan. Yang kedua itu sintesis struktur analog. Yang ketiga sintesis struktur induk baru. Yang keempat mencari hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis obat. Yang kelima mengembangkan rancangan obat, dan yang terakhir itu mengembangkan hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis obat melalui sifat kimia, fisika, dan bantuan statistik. Hubungan kimia medisinal dan ilmu lainnya itu, jadi kimia medisinal ini itu berhubungan dengan mata kuliah kimia analisa, kimia organik, kimia fisika, biokimia, biologi, mikrobiologi, fisiologi, farmakologi, farmaseutika, biotransformasi, toksikologi, patologi, dan yang terakhir itu kedokteran klinik. Kemudian kita masuk pada pengembangan obat baru. Jadi pengembangan obat baru di sini terdiri dari 5 fase. Yang pertama itu percobaan kimia pertama, yang kedua penapisan farmakologi, yang ketiga itu uji toksisitas akut, yang keempat itu adalah studi percobaan farmakologi yang lebih luas, dan yang kelima itu ada uji toksisitas kronik dan uji klinik. Rancangan obat. Rancangan obat di sini itu terdiri dari 4, yaitu proses elaborasi sistematik. Yang kedua itu kemudian mengembangkan obat yang sudah ada. Setelah itu obat efek optimal dan efek samping minimal. Kemudian yang terakhir itu ada manipulasi molekul. Jadi pencarian senyawa aktif itu terdiri dari beberapa fase. Yang pertama itu ada penapisan farmakologis, yang kedua itu ada uji farmakologis lanjut. Uji farmakologis lanjut ini sendiri itu terdiri dari 4 uji. Yang pertama ada uji stabilitas, uji farmakokinetik pada hewan, uji toksisitas subakut, dan uji teratogenik dan mutagenik. Kemudian kita masuk pada uji klinik fase 1 atau keamanan, uji klinik fase 2 atau efikasi, uji klinik fase 3 atau efikasi multisenter, dan pemasaran obat baru, dan yang terakhir itu uji klinis fase 4 atau meso. Jadi dari uji fase 1 sampai uji fase 4 ini itu meliputi uji farmakokinetik pada manusia, pengembangan dan uji stabilitas bentuk sediaan. Kemudian pencarian senyawa aktif. Pencarian senyawa aktif ini itu terdiri dari 4, yaitu pencarian senyawa penuntun, modifikasi molekul, hubungan kuantitatif, struktur dan dengan aktivitas, dan analisa statistik. Senyawa penuntun. Senyawa penuntun di sini itu merupakan pangkal tolak modifikasi molekul. Kemudian secara empiris ini itu ia telah banyak digunakan. Kemudian yang ketiga itu memiliki kekurangan, yaitu aktivitasnya lemah, kurang spesifik, efek samping besar, kurang stabil, masa kerja singkat. Kemudian kita masuk pada tujuan modifikasi molekul. Jadi tujuan modifikasi molekul itu sendiri untuk mendapatkan efek yang lebih poten. Yang kedua itu untuk mendapatkan ESO yang minimal. Yang ketiga itu spektrumnya lebih spesifik. Yang keempat itu untuk mendapatkan spektrum yang lebih luas. Yang kelima
untuk mendapatkan aktivitas baru, dan yang keenam itu untuk mendapatkan profil farmakokinetik lebih baik. Cara untuk melakukan modifikasi molekul itu sendiri dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama itu dengan cara seri senyawa homolog atau perpanjangan rantai. Yang kedua itu dengan cara modifikasi substituen. Yang keempat dengan cara penyederhanaan struktur, dan yang terakhir itu cara pemisahan senyawa isomer. Pengetahuan yang diperlukan untuk dalam merancang obat ini itu, yang pertama, kita perlu mengetahui mekanisme kerja dan sisi kerja obat pada tingkat molekul dan elektrik. Yang kedua itu kita perlu mengetahui hubungan kuantitatif dan kualitatif struktur obat dengan aktivitas biologisnya. Kemudian yang ketiga itu kita perlu mengetahui reseptor obat dan topografi 3 dimensi. Yang keempat, kita perlu mengetahui model interaksi obat reseptor. Yang kelima, kita harus mengetahui efek farmakologis dari gugus spesifik. Yang keenam itu ada kita harus mengetahui hubungan parameter sifat kimia fisika dengan aktivitas biologisnya. Kemudian kita harus mengetahui mekanisme reaksi kimia dan biokimia. Kita harus mengetahui biosintesis metabolit dan konstituen lain dalam organisme hidup. Dan yang terakhir itu kita harus mengetahui perbedaan sitologis dan biokimia manusia dan parasit. Kita masuk pada hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas atau biasa disebut dengan HKSA. Jadi HKSA ini itu merupakan bagian penting dari rancangan obat dalam usaha mendapatkan obat baru dengan aktivitas yang lebih besar, lebih selektif, toksisitas atau efek sampingnya itu lebih rendah, kemudian kenyamanan yang lebih besar, lebih ekonomis, sehingga dilakukan faktor coba-coba, ditekan sekecil mungkin sehingga jalur sintesis menjadi lebih pendek. Jadi model pendekatan HKSA ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu model de novo Frey-Wilson dan model LFR-Hans. Kita masuk pada model pendekatan HKSA Frey-Wilson. Jadi pada model pendekatan HKSA Frey-Wilson ini dia itu merupakan respon biologis yang merupakan sumbangan aktivitas gugus substituen terhadap aktivitas senyawa induk. Adapun rumusnya itu dapat teman-teman lihat pada slide. Pada substitusi bermacam-macam gugus di daerah atau zona yang berbeda dari struktur senyawa induk itu juga dapat teman-teman lihat di slide. Kemudian kita masuk pada contoh model Frey-Wilson, yaitu HKSA turunan 6 deoksiterasikling terhadap Staphylococcus aureus. Model de novo ini itu kurang berkembang. Model de novo ini kurang berkembang dikarenakan ia tidak dapat menggunakan efek yang substituen. Kemudian bila ada interaksi antar substituen, ia memerlukan banyak senyawa dengan kombinasi substituen bervariasi untuk dapat menarik kesimpulan yang benar. Tetapi di samping memiliki kekurangan, ia juga memiliki keuntungan. Adapun keuntungannya itu dapat menguji HKSA turunan senyawa dengan bermacam-macam gugus substitusi pada berbagai zona. Kemudian digunakan bila tidak ada data tetapan kimia fisika dari senyawa dan uji aktivitas lebih lambat dibanding dengan sintesis turunan senyawa. Contoh HKSA model Hans itu dapat teman-teman lihat pada tabel di slide. Kemudian dalam HKSA, model Hans itu lebih berkembang dan lebih banyak digunakan dibanding model de novo Frey-Wilson. Hal ini itu dikarenakan model Hans itu lebih sederhana, kemudian konsepnya itu secara langsung berhubungan dengan prinsip-prinsip kimia fisika organik yang sudah ada. Kemudian dapat untuk hubungan linear dan non-linear. Kemudian ada data parameter sifat kimia fisika substituen sudah banyak tersedia dalam tabel-tabel. Kemudian itu penggunaan pendekatan model Hans telah banyak dapat menjelaskan hubungan struktur dan aktivitas suatu turunan obat. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.